Selamat datang di channel Detik.in. Saya Dani. Kali ini Detik.in tidak memberikan video gaming, review ataupun unboxing, dan biasa yang Detik lakukan yaitu main game online dengan cara via call lewat internet. Tapi kali ini Detik.in akan memberikan materi dari para dosen-dosen. Mungkin ini dosen yang pertama yang bisa saya liput. Temanya adalah dosen profesional dengan materi STP Pasar dan motivasi karyawan oleh Pak Mei Iswandi SEMM. Siapakah Bapak Mei ini? Daripada kalian bertanya-tanya siapa, saya akan terus video yang satu ini. Mei Iswandi SEMM. Beliau adalah seorang dosen di STI NIBA Business School. Selain dosen, pengajar, dia adalah sebagai dosen pembimbing dari proposal dan skripsi. Pria kelahiran Jakarta ini telah banyak memberikan materi di STI NIBA Business School. Beliau juga dekat dengan mahasiswa-mahasiswi yang ada di STI NIBA Business School. Siapa yang tidak kenal dengan Mei Iswandi SEMM? Pastinya mahasiswa-mahasiswi yang ada di STI NIBA Business School Jakarta, Depok, dan Cibitung pasti mengenal beliau. Beliau orang yang sangat asyik dan enak untuk diajak berbicara, menjawab, dan memberikan solusi. Oke, kalian telah menyaksikan biodata singkat dari Pak Mei Iswandi SEMM. Pasti kalian penasaran, ya kan, bagaimana beliau ini mengajar, jawab di depan mahasiswa dan mahasiswi. So, daripada lama-lama, ini dia video Pak Mei Iswandi SEMM mengajar. Kemarin saya telah memberi pelajaran ke Anda. Belum dinamakan seorang pemasaran ketika Anda tidak mengetahui dua hal. Satu, siklus hidup suatu produk. Dua, yang dinamakan STP, segmentasi, targeting, dan positioning pasar. Dan ini pasti ditanyakan ketika Anda komprehensif. Pertanyaan saya sekarang, Anda sudah dapat manajemen pemasaran? Mudah-mudahan bukan masa ya. Siapa manajemen pemasaran? Hah? Pak Dwi. Pak Dwi. Oke. Apa itu segmentasi? Ayo. Targeting apa? Positioning apa? Coba buka di Google, buka dulu di Google biar Anda tahu, nanti saya jelasin dengan bahasa sederhana. Segmentasi. Iya, Pak Ibu. Targeting, dan positioning. Ini yang sering nanya nih Pak Ugi, Pak Sunar, Pak Bagio. Apa? Nanti saya jelaskan dengan bahasa sederhana. Apa itu targeting? Apa itu segmentasi? Targeting, positioning. Segmentasi pada kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Terus kalau targeting,
proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Positioning. Tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pasaran dan akan mencipta pesan tertentu di konsumen. Oke, kalian dengarkan. Jadi dengan bahasa mudah nanti kalian cerna sendiri. Sini ke jalan sih. Yang dinamakan segmentasi pasar adalah membagi pasar berdasarkan kelompok pembeli dengan karakter tertentu. Dia membagi pasar berdasarkan pembeli dengan karakter tertentu. Karakter apa aja? Ada karakter menurut geografis, demografis, sosiologis, dan psikologis. Geografis ini misalnya daerah sejuk dan dingin, sejuk dan panas. Sejuk dan panas. Demografis ini nanti ketika kalian nulis skripsi, identitas responden itu adalah demografis. Contoh, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, itu adalah semuanya identitas demografis. Kan ada tuh identitas responden. Misalnya jenis kelamin, usia biasanya range kan, antara misalnya aja 20 sampai 25, 26 sampai 30. Agama, pendidikan, pekerjaan. Nah, itu semua adalah berbentuk demografis. Demografis ya, itu yang kamu tulis nanti di identitas responden. Semuanya adalah bentuknya demografis. Sosiologis biasanya berhubungan dengan budaya konsumen. Psikologis adalah kebiasaan konsumen. Jadi yang dinamakan segmentasi pasar adalah membagi pasar berdasarkan pembeli dengan karakter tertentu. Karakter tertentunya itu berdasarkan geografis. Ada daerah sejuk, ada daerah panas. Demografis, nanti kalau kalian tulis di identitas responden, itulah bentuknya semua demografis. Usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Itu adalah demografis. Sosiologis berdasarkan pada budaya. Psikologis berdasarkan kebiasaan kalian. Ketika Anda memilih segmen ini, maka Anda bisa mengetahui produk mana yang bakal dijual ketika Anda menjadi produsen. Contoh misalnya, ketika daerah sejuk kita anggap daerah puncak. Cocoknya jualan apa sih di situ? Jaket, Pak. Apa lagi? Bajigur, Pak. Bajigur, bandrek, tahu nih hobi makanan. Apa lagi? Indomie. Nah, kalian tahu center nggak termasuk ya, center yang gini-gini nggak kan ya? Itu mah pila, Pak. Kalau di pantai kalian tahu jualnya apa? Kacamata, Celana, es kelapa. Nah, kalian tahu bisa memapping. Kalau berdasarkan demografis, misalnya di suatu daerah banyak terdapat anak-anak, kalian jualnya apa? Baju anak-anak. Mainan. Kalau ternyata di sana banyak orang tua yang usianya 60 tahun ke atas, Anda jualnya apa? Kursi roda. Hiburan, Pak. Kerokan gitu kan. Kerokan. Kalian tahu? Jangan kalian bilang tuh kemarin tuh bilangnya apa? Iya. Pak, kalau udah usia 60 tahun deket-deket ini Pak apa? mati Masa, Pak? kuburan. 3 kali 2 ntar. Jual batu nisan. Kemudian kalau sosiologis ini adalah berdasarkan budaya. Kalian tahu kalau kalian di daerah Pulau Jawa coba produk apa yang dijual? Kalau daerah Kalimantan produk apa yang dijual? Kalau daerah Sumatera produk apa yang dijual? Kalau daerah Irian produk apa yang dijual? Kenapa? Karena ada satu produk yang di daerah lain, di pulau lain laku, mungkin di pulau ini nggak laku. Iya. Kalau saya tanya contohnya apa? Contoh produk yang umum ya, bukan yang Pak PMP Palembang, di Palembang laku Pak, di Irian enggak, jangan yang berbentuk nasional produknya. Yang daerah sini laku, tapi daerah sini belum tentu laku. Contoh produknya apa? Kita mapping menurut sosiologis. Air conditioner, Pak. Hah? Air conditioner. AC, Pak. Ini di mana? AC di Jakarta kan laku, Pak. Di puncak.
yang belum tentu laku Pak gitu kan. Itu bukan berdasarkan budaya. Oh budaya Pak. Oh, itu mas Oh Itu kan itu geografis ya? berdasarkan- Iya Pak. Geografis. Ini berdasarkan budaya. Budaya. Produk yang misalnya daerah di Pulau Jawa laku, tapi ke Kalimantan belum tentu laku. Ke Pulau Sumatera belum tentu laku. Contohnya apa? Daging sapi gimana? di Bali. Sapi suci ya. Contoh produknya adalah misalnya aja produk nasionalnya kecap. Oh kecap. Kecap di Pulau Jawa laku, tapi di Pulau Sumatera coba. Ada Pak. Kalau di Sumatera mah santan Pak. Nah, contohnya itu. Ketika Anda mau mapping menurut sosiologis, maka faktor budaya ketika Anda menjadi seorang produsen, Lu asik. kalian tahu produk apa yang dijual. Kemudian psikologis, kebiasaan konsumen. Kalau orangnya sekelompok orang yang suka begadang, biasanya dia pengopi, perokok dan sebagainya. Iya. Nah, jadi segmentasi apa? Membagi pasar. Berdasarkan. dalam bentuk grafis, demografis, sosiologis, dan psikologis. Jadi segmentasi pasar adalah membagi pasar berdasarkan kelompok pembeli dengan karakter tertentu. Karakternya apa? Terdiri dari geografis, demografis, sosiologis, dan psikologis. Ketika Anda memapping ini, maka sebagai produsen Anda akan tahu ketika karakter konsumen menurut geografis apa sih yang dijual, konsumen menurut demografis apa sih yang dijual, konsumen menurut sosiologis apa, dan psikologis apa. Nah, kalian udah tahu segmen dari membagi pasar berdasarkan kelompok pembeli dengan karakter tertentu. Apalagi targeting? Targeting ini masih ada hubungannya dengan segmen. Tadi kan segmen udah, sekarang targeting. Targeting ini adalah memilih satu atau dua atau lebih dari segmen tersebut. Jadi targeting memilih satu atau dua atau lebih dari segmen tersebut. Tapi nggak mungkin semua segmen Anda Kuasain. Anda rekrut, nggak mungkin. Oh. Dan biasanya seorang produsen akan memilih dari beberapa segmen saja. Karena produsen yang ada target pasar itulah kualitas barangnya bagus dibanding produsen yang tidak mempunyai target pasar. Jadi gini, target ini adalah memilih satu atau dua atau lebih dari segmen. Yang beli boleh semua segmen, tapi targetnya mesti ada. Contoh, kalau kita bilang ya, alat pencukur kumis, targetnya siapa? Laki-laki Pak. Laki, remaja. Iya. Nah, apakah perempuan boleh beli? Boleh. Boleh. Tapi targetnya mesti ada. Jadi produsen yang berhasil ada produsen yang mempunyai target pasar yang jelas. Target pasar yang jelas. Tapi kalau yang beli semua segmen boleh, tapi targetnya mesti jelas. Tadi saya kasih contoh, tadi adalah pencukur kumis. Sekarang kalau perhiasan targetnya siapa? Wanita, remaja, dewasa, orang tua. Targetnya, tapi apakah laki boleh beli? Boleh. Tapi targetnya ada, mesti jelas. Rokok, targetnya siapa? Laki-laki, remaja, dewasa. Apakah perempuan boleh beli? Boleh. Sekarang coba Anda sebutkan, pikirkan semuanya masing-masing satu produk yang Anda bilang, Pak, ini targetnya ini Pak. Ntar saya tanya. Ayo. Semua produk mempunyai target pasar. Gizi targetnya udah jelas. Adalah lulusan SMA yang menyukai bisnis. Kenapa? Karena Gizi disebut Gizi Business School. Ada semua target pasar yang jelas. Semua produk mempunyai target pasar yang jelas. Apa? Ayo mikir, 5 menit. Wah, dapat. Ya kalau kamu misalnya kamu jualan jilbab ya jelas lah. Itu kan target pasarnya udah jelas kan. Dapat. Kehidupan sehari-hari kok.
Mikir suatu produk, kamu sebutkan, Pak, produknya ini, targetnya ini, Pak. Semua produk mempunyai target pasar yang jelas. Oke, Mbak, Mbak, target pasar Mbak. Apa produknya? Ya apa lu suruh mikir apaan malah nanya? Apa? Terserah mau dia produk, mau jasa boleh. Kamu apa? Kamu apa? Masa nggak jelas? Kamu pikirkan sebuah produk itu pasti mempunyai target pasar. Target pasarnya apa? Misalnya kamu bilang, Pak, apa? Misalnya aja pasar pot yang mahal. Hammer. Misalnya Garuda Indonesia, target pasarnya adalah konsumen kelas menengah ke atas, Pak. Mana targetnya? Kereta api apa? Kamu apa? Motor metik Motor metik targetnya? perempuan. Tuh. Kamu apa Irfan? Extra jos, Pak. Extra Jos, Laki-laki. pekerja. Kamu apa? Riko. Jasa fotografer. Lebih ke perempuan. Masih jasa kan? Saya mau jasa. Enggak jasa juga nggak apa-apa, cuma jasa fotografer kan. Produk aja dah, produk. Apa? Alat musik. Hah? Alat musik. Lebih ke laki-laki. Musik. Kamu apa? Alat musik. Ketua Buamil nggak usah disebut lagi udah. Renagen. Ya, target siapa? Ya habis deh yang kesini. Kamu apa? Kamu apa? Yoi. Kamu apa? Karena gue dijawabin. Kamu apa? Salam untuk. Wah, Fitri. Ya. Jadi kalian telah tahu target adalah memilih satu atau lebih dari segmen. Biasanya seluruh produsen mempunyai target pasar yang jelas. Walaupun yang beli itu semua segmen boleh, tapi targetnya mesti jelas. Sekarang apalagi yang dinamakan positioning? Positioning adalah membentuk citra produk di benak konsumen. Oh iya. Positioning adalah membentuk citra produk di benak atau di otak konsumen. Citra. Saya coba contohnya. Orang tuh tadi Wah. Sekarang gini. Saya juga tahu Pak contohnya. Saya akan tes pasar kepada Anda. Coba, saya akan tes pasar kepada Anda. Apakah citra produk ini kuat? Contoh ya. Iya Pak. Saya bilang, kalau kalau semuanya bilang sama, berarti citra produk tersebut kuat. Lalu kamu nggak tahu. Kamu nggak bersama-sama. Apa citra produk itu terserah kamu. Misalnya saya bilang, oke, toko buku. Gramedia. Berarti toko buku kuat citranya. Mie instan. Indomie. Kemudian bank kredit rumah. BTN. Kalian gak usah mikir yang ada di otak kalian aja. Itulah positioning. Yang ada di otak kalian langsung sebut. Itu namanya positioning. Bukan yang ada di otak itu kan, KPR jarang-jarang. Iya. Ngomongnya Kalian karena itu jarang-jarang saya kasih sebut yang Anda setiap hari berhubungan. Iya, iya Pak. Musik cepat ya. Iya. Positioning nih. Iya. 1, 2, 3. Pak Sunar. Kenapa jadi Pak Sunar? Kok jadi Pak Sunar? Ini loh, itu positioning. Di otak kalian apa? Misalnya saya sebut misalnya sebut Pak Krisna, gendut dia sebut. Pak orangnya di bawah Pak. Enggak, maksud saya itulah positioning. Oh gitu, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Itu apa yang ada di Oh. otak apa? Coba sebutkan ya. Iya Pak. Saya bilang ya. Air minum kemasan. Aqua.
Air minum kemasan. Deterjen. Sabun mandi. Macam-macam Pak, Biore Pak. Gini, kalau kamu bilang sabun mandi bermacam-macam, berarti sabun mandi belum ada yang Belum, iya Pak, belum. di positioning di otak kalian. Nah sekarang makanya kamu gak usah mikir, sebutin aja yang ada di otak kalian. Mas Pai. Di Pai bawah di Pai. Ngopi Pak, ngopi. Ngopi. Bukannya Pak Nurdin, ntar Pak Nurdin lagi. Kalian jajar siapa lagi? Kalian jajar siapa? Pak Mei, luar biasa. Artinya kalian udah tahu kan? Kalian gini loh. Kalian gini loh. Jadi kalian tahu apa itu positioning. Jadi gini, kalian tahu apa positioning. Jadi apa yang dinamakan segmentasi? Segmentasi adalah membagi pasar berdasarkan kelompok pembeli dengan karakter tertentu. Karakter apa? Itu ada geografis, demografis, sosiologis, dan psikologis. Kemudian targeting adalah memilih satu atau lebih dari segmen tersebut. Produsen yang berhasil adalah produsen yang mempunyai target pasar yang jelas, walaupun segmen pasarnya boleh semuanya. Contoh, rokok adalah segmennya untuk pria remaja, tapi perempuan juga boleh beli, segmennya ada. Positioning apa? Positioning adalah membentuk citra produk di benak konsumen. Ketika Anda ngomong, misalnya saya ngomong produk A, kalian semua jawab sama, berarti citranya kuat. Tapi kalau kalian jawabnya tidak, berarti citra tersebut tidak kuat. Kalian catat dulu dengan bahasa kalian. Nanti ketika saya suruh maju, salah satu mesti bisa. Apalin? Aman dah. Apalin? Ini adalah membagi pasar berdasarkan kelompok pembeli dengan karakter tertentu. Karakternya apa? Berdasarkan geografis, berdasarkan demografis, berdasarkan sosiologis, dan berdasarkan psikologis. Targeting apa? Memilih satu atau lebih dari segmen tersebut. Produsen yang baik adalah produsen yang mempunyai produk dengan target pasar yang jelas, walaupun yang beli bisa semua segmen, tapi targetnya mesti jelas. Positioning adalah membentuk citra produk di benak konsumen atau di otak konsumen. Ketika seluruh konsumen sama di otak yang masuk di otak itu sama, berarti citranya kuat di mata konsumen. Tentang mengingat estetik. Gini, yang saya kasih permainan gini, saya akan kasih satu permainan bagi yang kalah, bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini seperti ini apa? Seperti permainan pesan berantai. Tapi kalau yang dia salah menjawabnya, dia yang maju untuk menjelaskan STP ini. Contohnya gini. Oh no. Gini, saya akan kasih permainan gini. Kalau ada angka 3 dan kelipatan 3, Anda harus bilang marketing oke. Contoh gini. Tulis satu. Marketing. Marketing oke. Contoh. Marketing. Gitu ya. Jadi gini, kalau dia yang salah, dia harus maju menerangkan STP ini. Nah, jadi gini, nanti misalnya saya bilang kalau ada angka 3 dan kelipatan 3, Anda harus bilang marketing oke. Atau jangan marketing oke sekarang. Wirausaha oke. Ya. Jadi bukan marketing oke, wirausaha. Coba. Ini saya bilang gini. Posisi dari sini. Posisi dari Fitri ke Masnya, lalu ke dia, lalu ke siapa? Dia. Ini Pak, balik lagi ya. Nanti dulu, nanti. Pak bilangnya apa sih Pak? Bilangnya apa? Marketing oke. Wirausaha oke. Oh. Ya. Jadi dari sini langsung. Kalian nggak usah ini, bisa aja saya mulai dari sini, bisa aja terserah saya. Oke, kalian konsentrasi. Ini banyak yang biasanya dari 10 aja banyak yang gagal.
Yang salah nanti mesti maju menerangkan ini ya. Oke. Wirausaha oke. Jadi kalau sekarang di Fitri kalau dibalik dari Daniel sini. Sini. Kalau yang nggak bisa salah, nggak bisa naik STP, nggak lulus. Nggak lulus sudah. Nggak lulus. Nggak lulus saya bilangin. Konsentrasi makanya. Marketing oke. Ya udah, mau apa marketing atau wirausaha? Marketing atau wirausaha? Ya udah, marketing oke, dah. Oke. Marketing oke ya? Iya. Kalau ada angka 4 dan kelipatan 4. Ya kan saya bilang kan, makanya jangan kamu hafalin, kan saya bilangin. Saya ngajarin gini loh, saya ngajarin kamu nggak pernah hafalan. Iya, Nggak benar, pernah Pak. saya hafalan. Terus kalau kamu hafalin 4, saya ganti lagi 7. Kalau kamu hafalin, saya ganti lagi 2. Nggak boleh kamu hafalan. Saya mendidik Anda dengan teori-teori yang nggak hafalan. Oke ya? Oke, mulai dari Fitri. Kalau ada, ya saya dengerin berita saya. Kalau ada, ya udah saya nentuin ya. Kalau ada kelipatan 3 dan angka 3, Anda harus bilang marketing oke. Dimulai dari Fitri. 1, 2, marketing oke. 4, 5, marketing oke. 6, 7, 8, 7. 6, dia bilang kembali 7. 7. 8, marketing oke. Kemana? 10. 10. Hah? 8. Mana sih? Itu yang mana sih? 8. Ya benar. Benar. Konsentrasi. 10 kan? Iya. Oke. 12. 13. Marketing oke, Pak. 13. Itu maju. Marketing oke-nya gue. Enggak benar, ada angka 3. Iya, Pak. Abis dia baru saya nyomot. Marketing oke gitu. Salah nyebutnya. Ini Apa sih? Harusnya marketing oke dia salah. Marketing oke. Ya salah siapa sih? Kan 12, 13 juga ada 3-nya. Yang ada tiganya itu marketing oke. Oh, ya, ada berarti tiga kamu kok. berdua. Ada tiganya. Kamu berdua maju, Mbak. Ya. Kokong ini. Berdua maju. Enggak lu berdua, kamu tentang STP. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Bantu. Saling melengkapi. Mana sih ah? Koko berdua ini saling ngebantu apa itu STP perangkat seperti Kok masuk YouTube kok? Batiknya tuh. Anjay. Koko. Ya, jadi begini. Ayo, Koko dengan Mbak siapa, Mbak? Asin aja ah. Gak usah maju-maju ah. Ayo, Mbak, ayo maju berdua, saling ngebantu kalian perangkat. Ayo. Ya enggak apa-apa. Ayo. Berdua kita gitu berdua nanti enggak apa-apa. Jadi begini. Ya, ayo. Apa itu segmentasi, targeting, dan positioning? Itu nggak perlu tiganya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning ataupun STP pasar. Segmentasi itu adalah membagi pasar berdasarkan kelompok pembeli dengan karakter tertentu, yaitu ada demografis, ada psikologis, ada sosiologis, sama psikologis. Apa itu demografis itu termasuk yaitu usia, jenis kelamin. Kemudian ada geografis itu lebih ke tempat. Kemudian ada psikologis itu kebiasaan. Kemudian ada sosiologis itu lebih ke budaya. Kemudian ada targeting. Apa itu targeting? Targeting adalah memilih 1, 2 atau lebih dari segmen tersebut. Usaha yang bagus itu adalah mempunyai target yang jelas walaupun semua segmen
bisa didapatkan. Kemudian ada positioning. Positioning itu adalah membentuk citra produk yang di benak atau di otak konsumen. Contohnya produk A, ditanyakan apa produk A, misalkan hasilnya sama, berarti produk tersebut mempunyai citra produk yang bagus. Tapi apabila mempunyai jawaban yang berbeda, berarti produk tersebut citranya belum bagus. Oke, sambil dulu. Dok dulu. Jadi kan telah tahu apa itu targeting, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah sekarang kalau ada pertanyaan silahkan. Pertanyaan silahkan. Nanya cuy. Nah, terus malah ujian malah bingung. Ayo. Deg-degan mau permainan lagi deg-degan. Pulang. Pulang. Iya, boleh. Oke, nanya apa? Kan sekarang kan udah banyak brand dan produk Pak. Misalnya kalau ya kita pengen bikin produk baru tapi pengen Untuk mendapat posisi di masyarakat itu memerlukan waktu, Mbak. Kalau Anda instan dapatnya, itu nggak bakal ada di benak konsumen. Tapi kalau Anda instan mungkin kalau lihat negatif cepat. Maaf, misalnya artis. Kalau saya tanya, artis bongsek, kalian nggak usah jawab. Artis bongsek siapa? Anda pasti akan tahu. Cuman kalau yang arahnya yang positif itu sama, Mbak. Anda ketika mempunyai produk itu mau di benak konsumen mau dapat brand yang kuat, itu perlu lama. Aqua itu kan dari tahun berapa, Mbak, baru dapat di benak, sekarang jadi di pasar. Tapi kalau kamu baru keluar langsung dapat di otak konsumen susah, Mbak. Kalau saya bilang sekolah bisnis yang paling terkenal apa? Masih Prasia Mulia. Kenapa? Dia adalah sekolah bisnis paling terkenal. Karena ini dari yang pertama. Nah, ketika Gici mau, Gici itu mesti berusaha dulu, misalnya 10 tahun, baru dia bisa terkenal. Kalau kamu langsung instan susah. Kontennya apapun yang langsung itu bakal susah. Tapi kalau menurut saya Pak, tergantung siapa yang membuat produk baru itu Pak. Tapi kalau misalnya kayak artis tuh kayak Ustadz misalkan Felix Xiao, dia tuh baru buka produk yang namanya Alila Hijab, tapi udah terkenal tuh karena dia mempunyai brand personalnya gitu. Jadi kalau tokoh jadi cepet gitu menurut saya Pak. Kalau dia tokoh memang mendongkrak Ya. tapi misalnya gini loh, kenapa orang memakai bintang iklan biar mendongkrak, tapi permasalahannya kalau untuk dapat brand kuat itu memerlukan instan, nggak bisa ya. Memang dia membantu untuk mendongkrak, makanya kenapa bintang-bintang iklan itu banyak artis terkenal, biar dia terdongkrak, brand dia kuat. Tapi nggak instan tuh memang susah. Ketika Anda punya produk bagus, bintang iklan Anda tuh orang nggak terkenal, maka dia susah mendongkraknya. Tapi kalau dia pakai bintang iklan, nah maka lebih cepat mendongkraknya. Kalau sekarang kan Gici punya siapa tuh? Aduh, siapa tuh yang stand up comedy tuh? Yuda Klik itu biar mendongkrak itu, biar dapat brand. Abis ini adalah sekolah bisnis. abis ini di tag.in, Yuda Klik itu kan mendongkrak. Abis ini di tag.in. Memang ketika pakai Di sini di bintang tag.in iklan kan. yang terkenal itu bisa mendongkrak, tapi nggak instan itu didapat itu cukup lama. Kenapa? Karena walaupun bintang iklan orang juga akan ini loh mikirnya benar nggak sih? Benar nggak sih? Akan mencoba, tapi benar nggak gitu? Oke, sekarang kita lagi. Kalau nggak ada, kita ambil aja ya. Belajar satu lagi teori motivasi ya. Kenapa lo mau jantung? Betul sama aja. Belum saya kasih permainan yang lebih heboh. Nah, sekarang ini
Kemarin ada 3 teori motivasi yang saya berikan. Pertama, teori motivasi Abraham Maslow, yaitu hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan itu dimulai dari kebutuhan psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian ada lagi teori kebutuhan dari David McCallum. David McCallum mengatakan gini. David McCallum mengatakan bahwa pada dasarnya ada 3 kebutuhan manusia. Kebutuhannya apa? Pertama sekali, need of for achievement, appreciation, dan power. Nah, ketika dia keinginan untuk berprestasi, maka orang itu akan bekerja keras, akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan harga diri dia. Inilah kebutuhan untuk berprestasi. Kalau seorang wirausaha sukses, maka dia berprestasi, dia dihargai oleh orang. Biasanya orang-orang wirausaha itu rasa untuk berprestasinya itu tinggi. Pasti setiap orang akan berusaha untuk berprestasi agar dia dihargai oleh orang lain. Kalau Anda menjadi mahasiswa dengan cum laude, Anda berprestasi dan Anda dihargai, dan biasanya direkrut oleh kampus tersebut untuk menjadi dosen. Nah, itulah keinginan untuk berprestasi. Saya dulu, Mbak, adalah cum laude cuma 1,5 tahun. Saya cum laude 1,5 tahun. Tapi bayaran di swasta 4 semester. Nah, ketika Anda berprestasi, Anda merasa gini loh, gue dihargai oleh orang. Tapi kalau orang yang tidak ada keinginan berprestasinya, maka dia tidak dihargai oleh orang. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan untuk berafiliasi. Ini bersosialisasi. Orang akan senang hidup ketika dia bersosialisasi sesamanya. Maka orang tidak bisa ketika dia hidup menyendiri. Dia sedang hidup bertetangga, bermasyarakat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada lagi yang terakhir adalah kebutuhan untuk berkuasa. Ini kebutuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Pada dasarnya manusia itu ingin menjadi pemimpin dan ingin mengatur orang lain. Inilah 3 menurut David McCallum bahwa manusia mempunyai 3 kebutuhan: achievement, appreciation, dan power. Nah, terakhir, kebutuhan terakhir adalah kebutuhan menurut McGregor. McGregor mengatakan gini, pada dasarnya seorang pekerja itu ada 2 jenis. Ada yang X, ada yang Y. Yang X ini adalah karyawan yang malas. Yang Y adalah karyawan yang rajin. Karyawan yang malas ini kalau nggak dikasih pekerjaan senang. Kalau karyawan yang rajin nggak dikasih pekerjaan, dia pusing. Kalau kalian semuanya kayaknya X semuanya deh. Jangan Pak. Nggak ada dosanya malas senang sore, mudah-mudahan dosanya sakit gitu kan. Nah, Zaman sekolah. gimana memperlakukan ketika kita tahu ini karyawannya X, ini karyawan Y? Gimana kita memperlakukan? Kalau dia karyawan malas, maka dia harus diawasi. Pekerjaannya harus dikontrol. Kemudian apa lagi? Kasih pekerjaan dengan alur yang sedetil mungkin. Dari ini, dari A ke B, ke C, ke D. Kenapa? Apapun, otak dia itu selalu uang. Kasih bentuk kompensasi dalam uang. Jadi awasi dia, kemudian kasih kerjaan prosesnya sedetil mungkin, dan kasih uang. Itu untuk yang malas. Kalau yang rajin, jangan dia kasih uang. Kalau kasih uang dia merasa terhina. Kalau yang rajin, kasih dia misalnya aja pemberdayaan, kasih dia tanggung jawab, ikut sertakan dia dalam pengambilan keputusan. Kalau ada pekerjaan, jadikan dia ketua pelaksananya, maka dia menjadi semangat bekerja. Ini adalah yang untuk yang X dan Y. Jadi udah 3 ya, Maslow, McCallum, dan McGregor. Silakan ada pertanyaan. Ya. Teori Abraham Maslow gimana? Teori Abraham Maslow ya. Abraham Maslow menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu seperti ada strukturnya. Jadi seperti ada hierarkinya. Dari mulai tingkatan yang paling bawah sampai tingkatan yang paling atas.
Tingkatan yang paling bawah dinamakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seperti sandang, pangan, papan, beribadah, seks juga termasuk. Habis itu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan kalau dalam kantor seperti apa? Misalnya ya tunjangan kesehatan, jaminan hari tua, pensiun, pesangon, ancaman dari pimpinan Anda, ancaman dari rekan kerja Anda. Itu kebutuhan keamanan. Ancaman kalau Anda kena shift malam pulang dianterin oleh mobil perusahaan sampai rumah. Selanjutnya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan Anda berteman. Kemudian kebutuhan harga diri, promosi jabatan, pujian dari atasan. Nah, itu. Kemudian aktualisasi diri. Aktualisasi diri biasanya ketika Anda telah terpenuhi kebutuhan fisiologisnya, keamanannya, harga dirinya, dan penghargaan ini biasanya bagi orang-orang yang telah levelnya level atas. Ketika dia telah selesai, dia ingin berbuat semau dia tapi yang positif. Misalnya ikut lembaga organisasi kemasyarakatan, ikut organisasi keagamaan dan sebagainya. Saya jelaskan sesederhana mungkin. Kalau sampai kalian ujian sama saya nggak tahu kelewatan. Nah, ada lagi teknik motivasi dilihat dari sisi pendekatan pekerja. Pendekatan pekerja ada 5 teknik memotivasinya. Ada pendekatan tradisional, pendekatan human relation, pendekatan perundingan, dan pendekatan kompetisi serta pendekatan internal. Pendekatan tradisional ini cocok untuk orang yang malas. Yaitu pendekatan tradisional Anda mesti diawasi, kerja mesti dipaksa, prosesnya benar-benar dikasih unjuk dengan jelas. Ini cocok untuk orang yang malas. Human relation cocok untuk orang yang rajin. Human relation ini adalah Anda memotivasi dengan kasih dia kesempatan untuk berkembang. Ikut sertakan dia keterlibatan dalam perusahaan, dalam pengambilan keputusan. Beri dia tanggung jawab. Ini cocok untuk orang-orang yang rajin. Antara pendekatan yang tradisional dan human relation yang sering dipergunakan adalah dengan perundingan. Perundingan ini adalah teknik pendekatan motivasi pekerja dengan kesepakatan kerja. Ketika Anda masuk jadi pegawai, Anda disertai tanda tangan kesepakatan kerja. Ketika Anda masuk kantor, maka Anda akan mendapatkan uang transfer sebesar 50.000, uang makan 50.000. Kalau Anda bekerja telah setahun, Anda akan mendapatkan cuti selama 2 minggu. Anda telah 3 tahun bekerja, maka Anda akan mendapat kenaikan gaji sekitar 10%. Inilah dinamakan pendekatan menurut perundingan. Ada hak dan kewajibannya. Ada hak dan kewajibannya. Ini adalah pendekatan perundingan. Nah, selanjutnya ada lagi pendekatan menurut kompetisi. Kompetisi ini pada dasarnya gini. Orang akan termotivasi bekerja jika ada kompetisi. Bentuk kompetisi yang diimbangi oleh hadiah yang sangat menarik. Kalau kompetisi nggak ada hadiahnya, itu bukan kompetisi namanya. Hah? Ya, perundingan. Jadi kalau kompetisi biasanya orang bekerja jadi bertambah semangat. Misalnya, di sini Fitri adalah mahasiswi tercantik. Misalnya. Maka ketika saya berlima nih, Firman, kemudian Koko dan sebagainya berebut Fitri, maka ada kompetisi. Bagi yang menang kompetisi tentu menjadi senang. Tapi kalau Fitri cuma saya doang yang senang, saya mendapatkan itu dengan gampang gitu. Maka ketika kompetisi diharapkan motivasi orang bekerja menjadi semangat. Misalnya, ketika ada bagian marketing, siapa sales yang 3 tahun berturut-turut penjualannya meningkat, maka dia harus diangkat menjadi sales supervisor. Itu kan kompetisi kan? Jadi membuat sales menjadi semangat untuk bekerja. Nah, itulah kompetisi. Yang terakhir adalah sebenarnya yang paling bagus memotivasi karyawan itu adalah motivasi internal dari karyawan itu sendiri. Karyawan itu sendiri namanya motivasi internal gini.
Anda beranggapan gini, bekerja adalah ibadah, bekerja adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi Anda ada motivasi yang timbul dari dalam Anda sendiri bahwa bekerja itu merupakan ibadah bagi Anda. Kemudian bekerja adalah ladang amal Anda untuk di akhirat. Bekerja adalah untuk orang tua dan sebagainya. Tapi jarang banget orang yang ada motivasi internal ini. Kalau ada, syukur banget, alhamdulillah. Jadi dia kalau gajinya nggak dikasih nggak apa-apa, nggak naik gaji juga nggak apa-apa. Ada nggak pertanyaannya? Nggak ada, Pak. Bisa masalah waktu itu. Anak-anak PKS itu kepaksa. Iya. Dikasih duit uang bungkus juga mau. Kerja berbulan-bulan suruh-suruh. Gue juga Oke, sekarang pertanyaan. Terakhir. Aduh salah lagi gue pakai efeknya kok tadi. Kenapa gue nggak pakai yang FHD 60 fps? Nah, selanjutnya ada lagi teknik memotivasi dilihat dari sudut pekerjaan. Tadi dilihat dari sudut pekerjaan, sekarang dilihat dari sudut pekerjaan. Dari sudut pekerjaan, teknik memotivasi bisa dilihat dari 3 caranya. Ada job rotation, ada goal setting, ada job engineering. Job rotation adalah perputaran rotasi pekerjaan Anda, job desk Anda. Misalnya, dari CS menjadi kasir, dari kasir menjadi administrasi. Jadi dari CS, dan biasanya ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis. Gunanya apa? Untuk menghindari terjadinya kejenuhan dalam bekerja dan juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan. Coba kalau Anda bekerja di bagian gudang terus selama kurang lebih 5 tahun, Anda telah tahu cara bagaimana memanipulasi barang-barang yang ada di gudang. Maka job rotation ini gunanya untuk supaya menghindari kejenuhan di pegawai, juga menghindari terjadinya kecurangan di perusahaan. Karena kalau Anda bekerja di bidang itu selama lebih dari 3 tahun, biasanya Anda sudah tahu seluk-beluknya. Nah, cara ngakalinya gimana nih? Itulah namanya pentingnya job rotation. Kemudian yang kedua, adanya goal setting. Goal setting ini adalah orang akan bekerja dengan semangat apabila mempunyai goal settingnya yang jelas atau tujuannya yang jelas. Kalau dia tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka dia tidak akan bekerja dengan semangat. Contohnya gini, kalau di perusahaan dia bilang begini, direktur perusahaannya bilang, kalau laba perusahaan naik 100%, maka gaji para karyawan akan naik 50%. Maka karyawan akan menjadi semangat bekerja karena goal settingnya jelas. Laba perusahaan naik 100%, maka gaji karyawan akan naik 50%. Tapi kalau direkturnya hanya bilang, ayo para pegawai, kita naikkan laba perusahaan, itu nggak bakal semangat. Kenapa? Karena goal settingnya nggak jelas. Goal settingnya nggak jelas. Nah, yang terakhir adalah job engineering. Job engineering ini adalah lebih bersifat pada peralatan kantor dan iklim di kantor. Peralatan di kantor gini, ketika peralatan kantor Anda semuanya modern, Anda menjadi semangat bekerja dibanding peralatan kantor Anda yang jadul. Komputer jadul. Semuanya serba jadul, membuat Anda tidak semangat bekerja. Di perusahaan mau ke lantai 4 naikin tangga, nggak ada lift, nggak ada eskalator. Sampai lantai 4 Anda pingsan. Nggak jadi. Contohnya gitu. Kemudian juga di sini selain peralatan dan iklim seperti gini, Anda akan semangat bekerja jika ruangannya sejuk dibanding ruangannya keras, atau ada AC cuma angin doang. Atau Anda akan semangat bekerja jika ruangan itu besi dibanding ruangan itu kotor.
Anda akan semangat bekerja jika ruangan itu wangi dibanding ruangan itu berbau yang tidak sedap. Oke, sekarang ada pertanyaan Anda. Oke, kalian telah selesai menyaksikan Pak Mei Iswandi SCMM mengajar dan menjawab semua pertanyaan dari mahasiswa, mahasiswi. Selain itu juga beliau telah memberikan pesan dan kesan untuk Ditek.in dan tentunya para sahabat-sahabat YouTube yang menyaksikan video di Ditek.in, bagaimana pesan dan kesannya? Saksikan terus videonya. Terima kasih telah menonton di Detik.in. Semoga materi mengenai segmentasi, targeting, dan positioning pasar dan cara memotivasi pekerja dalam perusahaan dapat bermanfaat bagi para penonton YouTube. Jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih telah menyaksikan video di Ditek.in dan terima kasih juga kepada Pak Mei Iswandi SCMM yang telah mengizinkan saya untuk meliput bagaimana cara beliau mengajar. Oke, jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share apabila video ini bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Oke, jangan lupa saksikan video dosen profesional yang berikutnya hanya di Ditek.in. Dah.